Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan iman hingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih pula selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada mahasiswa saya terkait mengenai mata kuliah hukum investasi dan pasar modal. Hari ini akan kita bahas mengenai peran pasar modal dalam kegiatan investasi dalam perekonomian. Adapun pembahasan yang kita bahas mengenai peran pasar modal dalam kegiatan investasi dalam perekonomian, kita lihat dari konteks sejarah. Ini berawal dari tahun 1987. Kita lanjut dengan sedikit pemahaman tentang pasar modal, yang C-nya peraturan dan hukum pasar modal, yang D target atau sasaran yuridis hukum pasar modal. Baik, kita bahas satu persatu. Kita masuk dari sejarah, diawali dari 1987. Kalau kita lihat dalam latar belakang sejarahnya, bahwa pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 52 tahun 1976, pasar modal diaktifkan di beberapa perusahaan. Jadi perkembangan pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pada tahun 1977 sampai 1987 dan tahun 1987 sampai sekarang. Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 sampai 1987 ini mengalami penurunan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan, antara lain fasilitas perpajakan untuk merangsang masyarakat agar mau terjun dan aktif di pasar modal. Ini dikarenakan sumber daya manusia yang kurang terhadap pengetahuan tentang pasar modal. Itu juga memicu terjadinya perkembangan pasar modal pada tahun itu. Itu sebenarnya perkembangan pasar modal selama periode ini disebabkan beberapa masalah, antara lainnya mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat. Sebenarnya adanya fluktuasi harga saham yang lainnya sebagainya, ya. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu paket kebijakan Desember 1987. Jadi paket kebijakan Desember ini, atau disingkat dengan Pakdes pada masa itu 1987, ini merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, ya. Jadi dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Badan Pengawas Pasar Modal, seperti biaya pendaftaran, emisi efek lainnya. Nah, ini dibuka pula kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49%, ya, dari total emisi, ya. Nah, ini saham yang dikuasai oleh asing bisa sampai 49%, ya. Ya, kalau di atas 51% nih, tentu ini tidak dibenarkan, karena modal asing itu tidak boleh dominan di tanah air. Sedangkan dari sini, itu paket kebijakan Desember 87 ini juga menghapus batasan fluktuasi harga saham, ya, di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat bagi bursa efek. Kita masuk pasar modal, ya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal ini merupakan instrumen jangka panjang, ya, atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan sebagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lainnya. Sementara Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995
tentang pasar modal, ini mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Jadi perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kalau kita lihat dalam pasar modal, ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Jadi dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau ekspansi, jadi penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, ya, pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Jadi dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Kita masuk instrumen pasar modal. Ya. Yang pertama itu adalah saham. Jadi saham ini apa ya? Stok, ya. Merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Ya. Jadi penerbitan saham ini merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lainnya bahwa saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor. Ini dikarenakan saya mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Ya. Jadi saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Ya. Ini dengan penyertakan modal tersebut. Jadi maka kalau kita lihat pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset atau aset perusahaan, nih, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Ini adalah yang kedua adalah obligasi. Jadi obligasi ini adalah merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan utang, ya, menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi obligasi itu memiliki beberapa karakteristik, diantaranya nilai nominal, ya. Ini adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Ada yang kedua adalah kupon, ya. Seperti interest rate. Di sini adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala, ya. Ini atau dalam bentuk dalam prosesnya ada pembayaran kupon obligasi setiap 3 atau 6 bulan. Jadi kupon obligasi ini dinyatakan dalam annual persentase, ya. Yang ketiga adalah jatuh tempo atau maturity. Nah, di sini jatuh tempo ini adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimiliki. Ya, periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Jadi obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ini akan lebih mudah untuk diprediksi, ya, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Jadi secara umum semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, ini semakin tinggi kupon atau bunganya. Okay. Ada selanjutnya adalah penerbit atau emiten. Ini adalah mengetahui dan mengenal penerbit obligasi, merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Ini mengukur risiko kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu. Ini disebut dapat dilihat nih dari peringkat ranking obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat seperti
Pepindo atau Kasnik Indonesia ini ya.